Kenapa dulu saya mulai dengan kelapa kopior? Karena kelapa kopior itu mahal. Satu butirnya minimal 25.000 per butir. Dibandingkan kelapa biasa yang cuma 2.500-3.000 rupiah, pasti kelapa kopior nilai ekonominya jauh lebih tinggi. Makanya saya pilih untuk melakukan penelitian kelapa kopior dan kemudian mengembangkan kelapa kopior itu. Bunga pecah dipupuk. Nah, saat itu bunga yang pecah itu menerima pupuk full, dia akan tumbuh normal. Kalau sudah dibuai sekitar 1 bulan begini, kurang KCl, jadinya lonjong. Ini kalau sampai kurang KCl, lonjong gitu. Berani kurang KCl, selesai. Jumlah air yang dibutuhkan bisa selain di popon, jeruk pepok yang mana rata-rata sih banyak. Halo Sobat Mutiara, kali ini saya sedang berada di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dan kali ini saya sedang berada di perkebunan kelapa kopior. Oke Sahabat Mutiara, kita tadi udah kupas kelapa kopior dan ini isinya. Nah, ini jadi isinya itu sudah tercampur ya. Jadi kan biasanya kelapa biasa itu biasanya si isinya itu di lapisan batoknya. Tapi ini udah seperti ini nih. Mari kita coba. Mantap Sahabat Mutiara. Segar. Perkenalkan, nama saya Sisunandar. Saya petani kelapa kopior yang kita tanam di sini di Desa Dukuh Sindang, Desa Karangkemiri, Pekuncian Banyumas. Ada satu lahan lagi di kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Karena di samping petani saya dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di lahan ini total ada sekitar 8 hektar, tapi yang baru kita tanami sekitar 4 hektar. Ada sekitar 700-an batang kita tanam di sini. Sebagian sudah berbuah, sebagian belum berbuah. Masih harus dengan perawatan ekstra karena lahannya, kalau yang di Sindang ini lahannya terlalu tinggi, 400 mdpl. Jadi kurang begitu bagus untuk kelapa, khususnya kelapa ganja. Tapi kalau kelapa kopior yang dalam nggak ada masalah. Kenapa dulu saya mulai dengan kelapa kopior? Karena kelapa kopior itu mahal. Satu butirnya minimal 25.000 per butir. Dibandingkan kelapa biasa yang cuma 2.500-3.000 rupiah, pasti kelapa kopior nilai ekonominya jauh lebih tinggi. Makanya saya pilih untuk melakukan penelitian kelapa kopior dan kemudian mengembangkan kelapa kopior itu. Kalau manfaat, orang banyak minum VCO untuk mencegah infeksi virus. Nah, kelapa kopior baik buahnya maupun airnya tinggi lauric acidnya. Pada daging buahnya itu 30-35%. Pada airnya itu juga 30-35%. Jadi sangat sehat mengkonsumsi kelapa kopior. Itu bakul kelapa kopior. Tapi kami lakukan analisis pakai GCMS di kampus. Dan ada hasilnya. Dan hasilnya menunjukkan bahwa kelapa kopior lauric acidnya 30-35%. Berarti sumber bibitnya berasal dari mana Pak ini? Ada dua. Yang satu kita ngambil dari pohon induk yang di padi. Kita kerjasama dengan petani kelapa kopior padi. Yang kedua dari kebun sendiri, kebun yang di belakang kampus sama dari sini. Tapi kita pilih pohon-pohon yang bagus. Kalau tidak bagus kita nggak pakai. Perbanyakannya gimana Pak? Pakai kultur jaringan. Kalau nggak pakai kultur jaringan nggak bisa kelapa kopior. Nah, ada lab kultur jaringan di bawah sana.
sebenarnya bukan perbanyakan tapi menumbuhkan. Karena kelapa kopior itu embrionya nggak bisa tumbuh secara alami. Kenapa nggak bisa tumbuh secara alami? Karena endospermnya, daging buahnya itu hancur yang seperti tadi itu, sehingga tidak bisa mensupport embrio untuk tumbuh. Maka kita ambil embrionya, kita tanam di medium kultur jaringan. Nah, dia tumbuh jadi bibit baru. Nah, bibit baru ini yang kalau secara genetik dia homozigot resesif, dia akan berbuah 100% kopior. Enggak pasti 100% kopior, 95% kopior. Karena masih ada 5% yang normal. Kopior 2 atau 3 butir, yang lain normal. Yang kopior enggak bisa dibibit, yang normal ini dibibit. Yang kelapa yang satu tandan ada kopiornya. Nah, yang normalnya, yang kelapa biasa itulah yang dibibit. Jadilah bibit. Dengan harapan nanti dia membawa gen kopior, sehingga kalau nanti berbuah ada kopiornya. Harapannya berapa? 50%. Harapan 50% itu artinya begini, kalau kita nanam 100, harapan yang benar ya nanti ada 50 pohon yang ada kopiornya 2-3 butir itu, 50 pohon total kelapa normal semua. 50, tapi bisa tanam 100, semua 100-100-nya ada kopiornya, atau 100-100 ya tidak ada kopiornya. Cara bedanya gimana itu, Pak? Ya kalau nanti sudah berbuah, tunggu 4-5 tahun sudah mulai panen, ada kopiornya apa enggak. Kalau tidak ada kopiornya tebang deh. Berarti dari bibit nggak kelihatan ya? Nggak bisa, nggak bisa. Ini kurang pupuk. Satu ini kopong, yang lain ini normal ini. 1, 2, 3, 4 butir ini normal. Satu ini kopong. Jadi ketika pembentukan buah, nih, ketika pembentukan buah kurang pupuk. Sekitar 1 bulan ini. Kalau sudah dibuai sekitar 1 bulan begini, kurang KCl, jadinya lonjong. Ini kalau sampai kurang KCl, lonjong gitu. Berani kurang KCl, selesai. Dan bulat-bulat kan. Ini kan bulat-bulat begini. Jadi pas ini. Ideal buah kelapa kalau seperti ini ideal. Ideal ini. Kita rawat sendiri kan, jadi makanya ini juga bulat-bulat begini ya. Jadi lumayan. Kalau produksi gimana, Pak? Produksi bagus. Kalau di kebun ini 1 minggunya sekarang sudah hampir 400-500-an butir per minggu. Satu pohon tergantung pohonnya. Ada yang 10, ada yang 2, ada yang karena awal-awal buah kan pasti sedikit. Nanti kalau sudah 1 tahun mulai buah itu, mulai panen, nah baru mulai full. Per pohon kalau tandanan itu bisa 20, Mas. Tandanan begini. Ini bisa 10. Dan itu bobotnya bisa 2 kiloan itu. Berarti yang dijual kilo atau butir, Pak? Butir. Tapi kita nggak jual butiran juga. Kita jual nanti dagingnya sudah kita kupas, dagingnya sudah kita ambil, kita pack, kemudian kita bekukan. Karena kalau kita jual butiran itu paling tahan 2 minggu. Tapi kalau kita sudah pack gitu, itu bisa sampai 6 bulan. 6 bulan 1 tahun masih pack. Nah, kenapa kita begitu kan? Karena kita perlu ambil embrionya. Embrionya kita tanam di kultur untuk bikin bibit. Kalau awal-awal nanam itu kita bisa pakai NPK. NPK masih sedikit. Jadi 1 tahun pertama itu rata-rata sekitar 1,5 kilo, 1 kilo setiap 3 bulan sekali di sekeliling pohon itu kita pupuk NPK. Nanti kalau sudah mulai di atas 2 tahun
sudah mulai pembentukan batang, NPK-nya kita naikkan 3 kilo. Muter gitu. Nah, begitu dia sudah mulai pembentukan buah, itu harus NPK ditambah KCL. Sebenarnya bagusan pupuk tunggal, tapi cari pupuk tunggal kan susah. Urea dulu, TSP dulu, urea, KCL, tapi kan susah. Ganti aja NPK. Tapi kalau NPK tok itu nggak cukup untuk pembentukan buah kelapa kopior. Di samping NPK harus ditambahi KCL. KCL-nya ini 3 kilo, 4 kilo kalau sudah buah begini. Setiap 3 bulan sekali. Kenapa 3 bulan sekali? Itu risetnya udah panjang, Mas. Mulai kita pupuk 6 bulan sekali, hasilnya nggak bagus. Terus kita pupuk sebulan sekali dengan ditabur di atas permukaan tanah, hasilnya nggak bagus. Nggak bagus. Jadi ditabur di atas permukaan tanah itu percuma, pupuk ditabur di atas permukaan tanah. Nggak bagus. Kita bikin lubang-lubang, 4 lubang, kita masukkan ke lubang di bawah sana. Karena kita pikir nanti kan pupuk kan akan nyebar sendiri. Nggak bagus. Yang paling bagus itu ya dibikin lubang keliling dalam sekitar 30-40 cm gitu, masuk, pupuknya disebar di lubang itu, terus ditutup tanah. Nah, itulah. Jadi begitu kurang pupuk, kopong. Respon dari pemupukan berapa lama, Pak? Sebenarnya ketika ada bunga pecah dipupuk, nah saat itu bunga yang pecah itu menerima pupuk full, dia akan tumbuh normal. Kalau sebelumnya lonjong-lonjong begini, yang atas itu nanti kalau gede dia normal. Kalau yang sudah lonjong begini ya nggak bisa diapa-apakan, itu udah lewat itu. Kalau awal-awal berbuah, jarang yang lonjong-lonjong begini. Karena di tanah masih banyak unsurnya. Yang dipakai untuk pembentukan buah normal masih banyak. Tapi begitu sudah mulai buah rutin, kan tanaman itu kan ngambil unsur dari tanah untuk pembentukan buah. Nah, sementara kelapa itu panen 20 hari sekali. Dan 20 hari sekali itu satu tandan bisa 10 butir, 20 butir. Kalau 10 butir, satu butirnya 1 kilo, artinya setiap 20 hari sekali kita ngambil dari pohon itu 20 kilo. Nah, itu harus diganti. Atasnya sudah bulat lagi. Karena dipupuk. Begitu ketahuan ada yang lonjong langsung dipupuk, atasnya bulat lagi. Sangat responsif untuk pemupukan. Aduh, saya nggak bawa benduk. Kalau bawa benduk bisa dibuka ya. Ini lonjong ini, Mas. Ini kopong ini. Satu tandan ini 1 untuk 4 kopong, 2 yang isi. Oh, itu Yang ini. ketara banget ya. Ini kurang pupuk. Atasnya juga masih kurang pupuk. Itu satu tandan nggak ada buahnya, Mas. Kopong semua itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Itu kopong nggak ada isinya. Ini sama sekali nggak ada isinya. Kalau ini berarti varietas apa, Pak? Boleh diulang, Gajah hijau, Mas. Ini gajah hijau. Tapi ditanam di lahan dataran tinggi. Buahnya banyak, kecil-kecil, tapi lonjong jadinya. Sudah dipupuk sampai bosen yang mupuk. Tapi bisa dipanen nanti, Pak? Bisa. Cuma ya itu kecil-kecil. Jadi kalau mau belajar fisiologi tumbuhan ada di sini, Mas. Belajar pupuk ke kebun sini. Kalau mau belajar pupuk, udah. Jadi kalau pupuk bukan hanya ini kurang Mg, kurang Fe, ini klorose, enggak, ini sampai buahnya ini pengaruhnya luar biasa. Jadi kalau kita itu bisa, apalagi pekerja saya udah tahu, oh ini sudah mulai saatnya mupuk. Itu dari penampakan pohonnya. Daunnya agak kuning sedikit berarti oh kurang N. Kalau kok buahnya lonjong-lonjong, wah kurang K itu. Nanti kalau buahnya ada yang lonjong, kalau ini kan rata semua lonjong semua kan. Kalau yang lain bulat, kemudian ada yang lonjong, itu kurang K-nya parah. Maka harus dipupuk K yang bagus. Kayak gini lah jadi petani. Makanya dari dulu nggak ada yang merekomendasikan kalau
lahan dataran rendah itu mau dalam mau genjah silahkan, tapi lahan dataran tinggi jangan tanam genjah, tanamnya dalam. Karena memang belum ada orang yang nanam dua model itu gitu. Lah saya nanam di bawah kan 80 meter Mas, MDPL yang di lahan di kampus itu 80 MDPL. Nah buahnya bagus semua, mau dalam mau genjah nggak ada masalah. Berarti ada perbedaan dengan ketinggian Pak? Jauh. Nah di sini kan ini 400 mdpl, ada dalam, ada genjah. Yang dalamnya bagus-bagus, yang sana-sana tadi. Yang genjahnya ini buahnya pelonjong-lonjong begini. Ini sudah dikasih pupuk setiap 3 bulan sekali 5 kilo, 6 kilo, masih kurang. Kecuali kalau nanti mungkin sudah 2 tahunan kita kasih pupuk terus-terusan dengan dosis tinggi gitu, mungkin sudah akan balik normal jadi bulat-bulat lagi. Mungkin. Berarti pemilihan varietas penting ya Pak? Sangat penting. Kalau teman saya mengibaratkan pemilihan bibit, pemilihan varietas itu seperti kita beli mobil. Sampean beli mobil, yang satu Suzuki Cherry, yang satu Ferrari. Kalau digeber dengan kecepatan 60 kilo, bisa dua-duanya. Tapi kalau kita mau geber kecepatan 250 kilo, ya tentu saja Cherry brodol semua kan. Nah itulah varietas. Jadi kalau ini di sini mau digeber biar seperti di bawah dengan varietas genjah nggak bisa. Tapi kalau varietas dalam bisa. Ini mulai berbuah umur berapa tahun Pak? Sebenarnya kelapa itu 3 tahun, paling lambat 3 tahun buah, 4 tahun panen kelapa itu. Itu telat. Kalau di sini agak telat ini karena ya itu lahannya miring, tanahnya kritis, kurang air, kurang pupuk, pemeliharaannya dulu juga kurang. Pokoknya kelapa kalau sampai 3 tahun belum berbunga itu telat, itu kurang pupuk kelapa. Kalau syarat tumbuhnya gimana Pak? Sebaiknya di bawah 300 mdpl. Kalau kondisi tanah sih, tanah apapun nggak ada masalah, asal sebaiknya di bawah 300 mdpl. Nggak perlu tanah kalau semakin subur tanah makin bagus tentu saja. Artinya kalau tanah yang subur konsumsi pupuknya lebih sedikit. Kalau tanahnya tidak subur tentu saja pupuknya harus ditambah banyak, baik pupuk organik maupun yang pupuk kimia. Sahabat Mutiara, itulah jelajah tani kami bersama Profesor Sisunandar di Jawa Tengah. Jadi selain menjadi profesor, beliau juga aktif menjadi petani atau praktisi langsung untuk menanam kelapa kopior. Tadi kita sudah keliling-keliling kebun seluas 4 hektar yang ditanami dengan kelapa kopior. Kita tadi bincang-bincang mengenai tipe-tipe dari kelapa kopior, ada yang tipe genjah, tipe dalam. Kemudian kita juga berbincang mengenai cara budidaya, perawatannya seperti apa, dan pemupukannya. Nah, sahabat Mutiara, kelapa kopior ini memiliki beberapa keunggulan. Tadi sudah kita bahas, dan ini menjadi nilai jual yang membedakan kelapa kopior ini dengan kelapa lainnya. Terus support channel NPK Mutiara TV. Jangan lupa subscribe channel NPK Mutiara TV, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke sahabat Mutiara lainnya, agar menjadi motivasi bagi kami untuk memproduksi video edukasi lainnya. Terima kasih, salam Mutiara.